Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan sehat walafiat ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, ibu absen dulu ya. Andini, Bagas, Desi, tidak masuk ya. Dewi, Fikri, Susi, satu siswa ya yang tidak masuk. Nah, anak-anak, pelajaran pertama kita hari ini yaitu ilmu pengetahuan alam. Buka buku cetaknya di halaman 5. Materi kita kali ini tentang makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita membahas ciri-ciri makhluk hidup, kita cari tahu dulu yuk, apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah semua makhluk yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Berbagai makhluk hidup yaitu terdiri dari 1. Manusia, 2. Hewan, 3. Tumbuhan, 4. Mikroorganisme. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak ialah proses perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya saat kita melihat kucing sedang berjalan dan harimau sedang berlari. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu bernafas. Bernafas ialah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Yang ketiga, membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidupnya dan menambah energi untuk beraktivitas. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ialah proses bertumbuhnya volume dan bentuk tubuh dari kecil hingga besar. Contohnya, saat kita dilahirkan, kita masih bayi, kemudian kita beranjak remaja, dewasa, kemudian menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Yang kelima yaitu peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang itu contohnya saat kita melihat sinar matahari, maka mata kita akan merasakan silau. Dan contoh peka terhadap rangsang pada tumbuhan yaitu saat kita menyentuh putri malu, daunnya akan tertutup karena dia peka terhadap rangsang. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Apa itu mengeluarkan zat sisa? Mengeluarkan zat sisa adalah saat tubuh mengeluarkan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Contohnya saat kita setelah berolahraga, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Yang ketujuh, berkembang biak. Berkembang biak adalah proses mempertahankan keturunan untuk makhluk hidup. Yang kedelapan adalah beradaptasi. Beradaptasi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya, saat bunglon berada di daun, tubuhnya akan berwarna hijau. Saat dia berada di
kayu berwarna coklat, tubuh bunglon akan ikut berwarna coklat. Nah, anak-anak, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Dapat kita simpulkan kembali. Yang pertama ada apa tadi ciri-cirinya? Bergerak, ya. Yang kedua apa? Bernafas. Yang ketiga membutuhkan makan. Yang keempat tumbuh dan berkembang. Yang kelima peka terhadap perangsang. Yang keenam mengeluarkan zat sisa. Yang ketujuh berkembang biak. Yang kedelapan beradaptasi. Oke, selesai pelajaran IPA kita. Kita beralih ke pelajaran kedua. Pelajaran kita yang kedua yaitu ilmu pengetahuan sosial. Buka buku cetaknya di halaman kedua. Nah, di halaman kedua kita akan membahas tentang lingkungan alam dan buatan. Pertama, kita akan membahas tentang lingkungan alam. Nah, apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan merupakan ciptaan Tuhan. Nah, contoh lingkungan alam yaitu ada danau, laut, lembah, dan sungai. Nah, yang kedua ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh lingkungan buatan yaitu satu, pemukiman atau perumahan, yaitu tempat tinggal kita saat ini. Yang kedua ada jalan. Jalan yaitu tempat kita bertransportasi, menghubungkan daerah satu ke daerah yang lain. Yang ketiga ada sekolah, yaitu tempat kita belajar saat ini. Yang keempat ada taman. Taman yaitu lahan luas yang ditanamin pohon dan tumbuhan yang cantik. Biasanya di taman juga terdapat patung-patung yang digunakan untuk tempat berekreasi. Yang kelima ada waduk. Waduk yaitu penampungan air hujan yang digunakan untuk irigasi, budidaya ikan air tawar, pembangkit listrik tenaga air, dan masih banyak lagi. Yang keenam ada lahan pertanian. Lahan pertanian biasanya digunakan untuk menanam padi, jagung, sayur-sayuran, kopi, dan lain sebagainya. Nah, Ibu ada gambar gunung dan gambar rumah. Dari kedua gambar tersebut, mana yang lingkungan alam dan mana yang lingkungan buatan? Ayo, siapa yang bisa? Ibu kasih hadiah. Nah, di gambar yang pertama ada gunung. Gunung itu termasuk ciptaan siapa? Ya, ada yang tahu? Ya, ciptaan Tuhan. Nah, berarti kalau ciptaan Tuhan, lingkungan alam apa buatan? Balik lagi ke pengertian lingkungan alam dan buatan tadi. Kalau lingkungan alam, dia ciptaan Tuhan. Tapi kalau lingkungan buatan itu buatan manusia. Jadi kalau gunung, lingkungan alam. Ya, benar. Gambar gunung adalah contoh lingkungan alam, sedangkan rumah adalah lingkungan buatan. Nah, tugas kalian kali ini yaitu coba kalian amati di sekitar rumah kalian
mana yang termasuk lingkungan alam dan mana yang termasuk lingkungan buatan. Nanti tugasnya dikumpul besok ya. Nah, kita memasuki pelajaran ketiga, yaitu tentang seni budaya. Nah, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang simbol-simbol karya. Nah, ada yang masih ingat tidak unsur seni rupa ada apa aja? 1. Ada garis, 2. titik, 3. tekstur, 4. warna. Sekarang mari kita lihat lukisan yang akan kita amati. Lukisan tadi termasuk karya seni rupa 2D. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi simbol dan ragam hias. Semua karya seni dan ragam hias memiliki simbol-simbol tertentu. Setiap simbol mempunyai makna dan arti tersendiri. Demikian pula dengan karya seni rupa 2 dimensi. Nah, itulah beragam simbol 2 dimensi yang ada pada batik. Berikut ini beberapa simbol ragam hias seni rupa 2 dimensi. Di antaranya simbol kehidupan. Simbol ini banyak terdapat corak atau motif batik. Simbol kehidupan pada motif batik terdiri dari motif tumbuhan dan hewan. Simbol alam semesta, yaitu simbol alam semesta yang ditemukan di motif batik. Contohnya simbol awan, air, dan udara dalam motif batik daerah Cirebon. Nah, itulah beragam simbol 2 dimensi yang ada pada batik. Nah, demikian pelajaran kita kali ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Akhirul kalam, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.